Jajamar 107,7 FM Radio Jalan Sveva Jemaya. Selamat siang. Kita kembali bertemu dengan Serjun Samudra dan senang sekali. Edisi hari ini di tanggal 18 November 2024 kita dapat berjumpa dan saya temani Anda tentunya dengan program Sailor News. Salah satu program yang menghadirkan narasumber di siang hari ini untuk kita wawancara selama 1 jam ke depan. Nah, jajama sebagian yang berada di luar Jakarta, www.tni.mil.id bisa Anda gunakan. Dan jangan lupa untuk selalu nonton di YouTube kami, tentunya di JJM Radio. Kasih like, komen, dan juga subscribe. Nah, jajama 107,7 FM, narasumber saya di siang hari ini tentunya adalah seorang yang sangat berkompeten dalam hal yang namanya untuk peningkatan mutu pendidikan TNI Angkatan Laut. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kompetensi profesional seseorang ataupun juga prajurit TNI Angkatan Laut. Nah, jadi Mas, jika kita mengukur tingkat kompetensi profesional seseorang dalam suatu hal menjadi salah satu fungsi penting dalam peningkatan sumber daya manusia, baik di organisasi, perusahaan, kementerian, atau instansi. Nah, seperti saat ini, TNI Angkatan Laut juga telah memiliki suatu lembaga yang berfungsi untuk melihat tingkat kompetensi sumber daya manusianya, yang tentunya dalam berbagai hal dan diakui oleh salah satu badan yang pastinya diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Terkait juga dengan hal tersebut, kita siang-siang hari ini akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Kolonel Laut Khusus Nurrohman SIP MPD MTR Hanla Magister Manajemen yang sehari-hari menjabat sebagai Kasubdis Serprov Mutudik Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut. Selamat siang Bapak Kasubdis Serprov Mutudik Disdikal ya. Agak-agak sebab. Atau saya sapa dengan Kolonel Nurrohman saja. Baik, silakan Pak Jun. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. JJMer dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada hari ini saya dapat berjumpa kembali dengan Bang Enjun untuk menyampaikan informasi terkait dengan lembaga sertifikasi profesi di lingkungan TNI Angkatan Laut. Baik. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan dulu salam hormat dari Bapak Kadisdikal beserta staf Disdikal. Salam sehat, semangat, dan sukses selalu untuk semua para JJMer. Terima kasih. Amin. Dan sukses juga buat Kepala Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut dan juga stafnya. Karena siang hari ini kita akan membahas tentang lembaga sertifikasi profesi TNI Angkatan Laut. Ya, Bapak Kasubdis. Ya. Nah, sebelum kita masuk kepada tema kita lembaga sertifikasi profesi atau LSP TNI Angkatan Laut ini, yang dimaksud dengan sertifikat profesi itu apa dan kenapa kita harus memiliki sertifikat? Oke. Gimana? Baik, terima kasih Bang Jun. Seperti yang kita ketahui para JJMer bahwa perkembangan teknologi informasi atau digitalisasi yang saat ini berkembang sangat pesat. Begitupun juga kita sudah menuju suatu zaman yang dinamakan sekarang dengan new era di revolusi yang keempat ya. Ini mau tidak mau sudah membuat sebuah tuntutan kepada semua lapisan profesi ataupun sumber daya manusia untuk selalu bisa memenuhi atau menyesuaikan dengan berbagai tuntutan perkembangan ini. Dan tentunya suatu kemampuan dari tuntutan tersebut harus dalam bentuk legalisasi. Pemerintah melalui sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ya tentang ketenaga kerjaan, di mana dalam undang-undang tersebut mengamanatkan dibentuknya sebuah badan nasional sertifikasi profesi, di mana badan tersebutlah yang akan mempunyai tanggung jawab supaya para pekerja atau profesional yang ada di lingkungan di Indonesia dalam hal ini khususnya itu mempunyai sebuah kemampuan atau kompetensi yang terlegalisasi dan siap untuk bisa di dalam dunia kerja khususnya seperti itu Bang Jod ya. Selanjutnya
Untuk di lingkungan TNI Angkatan Laut sendiri, perlu diketahui Bang Jun, ya alhamdulillah ini kalau untuk di lingkungan TNI Angkatan Laut baru pertama ini yang mempunyai lembaga sertifikasi. Karena ini awal dari adanya kesepakatan antara BNSP dengan TNI Angkatan Laut yang ditindaklanjuti dalam sebuah piagam penandatanganan kesepakatan bersama atau PKB antara TNI Angkatan Laut dan BNSP yang dilaksanakan pada tahun 2016 ya. Tepatnya itu PKB piagam atau PKB nomor 5 bulan 12 tahun 2016 dan juga oleh B0038 BNSP bulan 12 tahun 2016 tanggal 21 Desember itu piagam itu disepakati antara BNSP dan TNI Angkatan Laut. Sebagai tindak lanjut tersebut, kita Angkatan Laut mulai mengusulkan mendirikan LSP dan alhamdulillah pada tahun 2018 untuk pertama kalinya kita mempunyai lembaga sertifikasi profesi TNI Angkatan Laut yang diberikan lisensi langsung oleh BNSP. Dan lisensi ini bersifat 5 tahun. Masa berlakunya itu 5 tahun. Jadi tahun 2018, 2023 kemarin itu sudah selesai. Alhamdulillah kembali bahwa BNSP memberikan kepercayaan kepada LSP TNI Angkatan Laut dengan adanya lisensi ulang. Jadi kita sudah diberikan kewenangan kembali oleh BNSP selaku LSP di lingkungan TNI Angkatan Laut yang sudah terlisensi pada tanggal Juni 2023 kemarin, Mbak Jun. Baik. Ya, jadi itu sudah diberikan lisensi ulang. Baik. Itu perkembangan dari LSP yang Ada di kita TNI ada Angkatan Laut ya. Demikian. Berarti cikal bakalnya sudah ada di tahun 2016 tadi Bapak ya. Ya. Sesuai juga dengan ada kesepakatan piagam antara pada saat itu BNSP dengan TNI Angkatan Laut di bulan Desember tahun 2016. Kemudian 2016. ditindaklanjuti lagi dengan perjanjian bersama lagi atau mungkin kerjasama antara BNSP di tahun 2018 sampai dengan kemarin tahun 2022 sudah memberikan sertifikat lisensi. Ya. Nah, ini awal-awalnya pada saat penerbitan ataupun juga pembuatan lembaga sertifikasi profesi itu, bagaimana caranya menentukan profesi apa yang akan nanti masuk kepada LSP TNI Angkatan Laut? Awal mulanya bagaimana caranya? Baik. Nah, jadi sesuai dengan pemberian lisensi tersebut, Angkatan Laut mulai merumuskan skema kompetensi. Nah, sebelumnya mungkin biar lebih ini akan kami jelaskan sesuai dengan yang tadi ditanyakan oleh Pak Anjun. Apa itu sertifikat kompetensi dulu ya. Betul. Jadi sertifikat kompetensi adalah merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi atau bukti pengakuan ya, terhadap capaian atau kemampuan seseorang di dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Ya, yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang berbasis pada standar kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan. Nah, dari skema kompetensi tersebut ini akan menjadi rujukan di kita di dalam membuat kira-kira profesi-profesi apa saja yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut yang nanti bisa diberikan sertifikat kompetensi yang terlisensi oleh BNSP atau yang nanti sertifikatnya merupakan sertifikat dari BNSP. Awal mulanya itu Pak Jun, itu hanya ada 5 skema kompetensi yang yang baru dibuat di lingkungan TNI Angkatan Laut. Di awalnya ya? Ya, awalnya seperti ada yang namanya pelatihan dasar keselamatan atau BST ya, kemudian juga ada pelatihan di dalam bidang metodologi pelatihan atau pada level instruktur muda. Kemudian juga ada juru masak kapal. Ya, kemudian juga ada kalau di penyelam itu ada pengelasan bawah air, kemudian ada penyelamatan bawah air, dan kemudian juga ada pemandu wisata air. Nah, itu
merupakan bentuk-bentuk dari skema-skema kompetensi yang bisa disertifikasi di lingkungan tingkatan laut. Sebenarnya Bang Jun, sesuai dengan keberadaan dari LSP, ya harapannya untuk adanya LSP ini ke depan secara umum adalah bisa untuk memastikan dan memelihara dari kompetensi yang telah didapat, baik melalui sebuah proses pembelajaran yang formal, ya baik pun ataupun yang non formal, ataupun pelatihan-pelatihan kerja yang dilaksanakan, ya, dan juga terhadap pengalaman kerja, ya, karena di dalam dunia kerja yang kompeten itu harus dipelihara. Tidak hanya pernah kompeten, tapi tetap harus terus kompeten dan kompeten. Ya, jadi untuk awalnya langkah untuk merumuskan bagaimana kita menindaklanjuti sebagai LSP itu, tentunya kita harus mempunyai dulu apa yang dinamakan dengan skema kompetensi. Iya. Gitu, Pak Jir. Baik, baik. Nah, apabila mungkin dari tadi pertama awal 5 ya, Pak Subdis ya? Ya, awal 5 dari Dari perkembangannya, kemudian sampai dengan pada saat tahun. ini sudah Alhamdulillah, Dua. Bang Jun, sampai dengan pada akhir tahun ini, baru saja kemarin kita mendapatkan penetapan ulang dari Ketua BNSP bahwa kita sekarang sudah mempunyai 29 skema kompetensi. 29 skema Betul. Baik yang itu diusulkan dari lembaga pendidikan, maupun dari satuan-satuan kerja, maupun dari kotama-kotama yang merasa bahwa sebuah profesi ini untuk bisa diberikan sertifikasi. Iya. Begitu. Tentunya harus menuntut orang-orang yang sangat berkompeten dan memiliki kompetensi di bidang yang akan disampaikan. Nah, itu caranya kalau seumpamanya ini mungkin ke depan ada lagi nih, seumpamanya ada yang akan diikutkan ataupun juga dimasukkan ke dalam masuk ke LSP TNI Angkatan Laut. Apakah masih bisa dan bagaimana caranya? Maksudnya skema pembentukan skema-skema baru tidak hanya mentok dalam Betul. 29. Oh iya memang betul, Pak Jun. Gimana Jadi caranya itu, Pak Subdis? harapannya kita setiap tahun selalu berkembang untuk membuat skema-skema. Malah sesuai dengan di dalam penetapannya LSP ini, saya lupa tadi saya sampaikan bahwa ada keberadaan LSP TNI Angkatan Laut ini ditetapkan khusus di lingkungan TNI Angkatan Laut melalui keputusan Kasal nomor Kep 3295 bulan 12 2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang LSP TNI Angkatan Laut. Di dalam Kep tersebut sebenarnya sudah menyatakan bahwa harapannya ke depan itu seluruh hasil produk pelatihan ataupun pendidikan yang dilaksanakan baik di lembaga pendidikan TNI Angkatan Laut maupun yang dilaksanakan oleh di satker-satker maupun kotama seperti yang di Kolat, ya, itu semua harapannya nanti ke depan bisa kita sertifikasi. Ya, seperti contohnya kalau untuk produk di hasil pendidikan juru masak, ya, itu ada di Pusbid Banmin, dia mendidik siswa kemampuan terkait dengan tata graha ya kalau gitu, TTG kalau tidak salah, yang salah satu muatannya adalah kemampuan untuk sebagai juru masak. Nah, ini salah satu bentuk bahwa hasil produk pendidikan itu juga hasilnya nanti bisa di sertifikasi seperti yang kita harapkan seperti tadi. Atau contoh yang paling ini lagi adalah di pendidikan seselam, yang dilaksanakan seselam, di mana sudah menyampaikan 3 skema, yaitu tadi skema pengelasan bawah air, skema penyelamatan bawah air, dan skema pemanduan wisata. Itu nanti ke depannya mungkin ada tambahan lagi di seselam untuk sertifikasi profesi jenis apalagi yang memang dari materi pembelajarannya bahwa ini bisa menjadi sebuah tuntutan di dalam penugasan. Ya. Jadi memang tidak berhenti di dalam 29 skema. Nah, ini insya Allah akhir tahun ini pun sebenarnya kita pun sudah ada mulai muncul ini. Itu dari Kolat Armada RI, Kolat Armada 2.
yang mau mengusulkan dengan skema PEK, penyelamatan kapal. Oke. Karena di sana kebetulan sudah punya simulator baru. Nah, ini yang di simulator yang bisa dipergunakan sebagai sarana untuk melatih atau menguatkan profesi atau kompetensi seseorang. Nah, ini sedang akan kita rumuskan apa unit-unit kerja atau unit-unit kemampuan kompetensi yang kita rumuskan terhadap sebuah skema yang namanya skema penyelamatan kapal. Apa saja tuh kemampuannya? Ya, yang dinamakan dengan seseorang kompeten di dalam dunia penyelamatan Baik. kapal atau PEK. Gitu. Baik. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pastinya juga kepada Disdikal yang dalam hal ini Subdis Serprov Mutudik, karena alhamdulillah kita juga menjadi salah satu juga yang penyiar kontinuitas Ya, masuk ke betul. LSP TNI Angkatan Laut. Ya, contohnya itu kami penguatan lagi ya, Pak Jun. Dispenal selaku Satker melaksanakan karena di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ada salah satu kegiatan humas dalam bentuk penyiaran contohnya dalam dilaksanakan oleh Pak Anjun ataupun dalam bentuk melaksanakan proses dokumentasi. Iya. Maka melaksanakan sebuah pelatihan dengan pelatihan penyiar radio atau penyiar kontinuitas ataupun melaksanakan pelatihan fotografer. Iya. Nah, hasil produk pelatihan ini ya kan dia memang betul sudah dilatih, tetapi untuk dinyatakan bahwa dia mempunyai kemampuan sebagai penyiar kontinuitas atau dia sebagai seorang fotografer harus dilegalisasi dengan sebuah produk sertifikat. Yang produk sertifikat ini tentunya sudah diakui secara nasional. Karena ini merupakan sertifikat dari BNSP. Betul. Ya, nah itu. Ini sebuah contoh bahwa Satker mempunyai tugas dan fungsi, kemudian saya sepertinya ini untuk profesi ini perlu penguatan dengan sertifikat. Karena untuk menandakan bahwa sertifikat ini menjadi sebuah penguatan terhadap pelaksanaan tugas pokok. Baik. Kalau sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP dalam hal ini kan menjadi salah satu badan nasional sertifikat profesi, diakui baik di dalam ataupun juga di luar. Ya. Bagaimana itu, Kasub? Ya, betul. Jadi karena kita oleh BNSP sudah diberikan kewenangan, yaitu dalam bentuk lisensi sebagai LSP. Kebetulan kita sebagai LSP pihak kedua disebutnya, Pak. Jadi LSP pihak kedua itu merupakan lembaga LSP yang dalam hal ini diberikan kewenangan ya untuk melaksanakan proses sertifikasi bagi di induk organisasi maupun dari pemasok sumber dayanya ataupun dengan jejaring kerjanya. Itu jadi kita bisa membuat skema-skema baik itu yang hasil produk pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang tadi saya sebutkan maupun oleh satker-satker kita sendiri. Baik. Gitu, untuk pembuatan skema itu apakah memang setelah dari satker kemudian diajukan kepada Disdikal dalam hal ini Subdis yang Bapak pimpin, kemudian diajukan lagi ke BNSP? Ya. Kemudian dilakukan suatu pelatihan dan pelaksanaan pengujian. Betul. Seperti pada waktu kami pernah ikut di Surabaya seperti itu. Ya, betul. Prosesnya seperti itu. Betul Pak Jun. Jadi di dalam membuat skema itu kita nanti tentunya berdasarkan kepada standar yang sudah ditetapkan oleh BNSP. Nah, di dalam membentuk sebuah skema kompetensi itu, Bang Jun, ya itu ada 3 jenis. Ya, ada skema kompetensi yang berdasarkan SKKNI atau yang dinamakan SKKNI di sini adalah kompetensi kinerja kerja nasional Indonesia. Ya, betul. Standar kualifikasi kerja nasional Indonesia ini merupakan sebuah sertifikasi yang berdasarkan kualifikasi nasional suatu negara. Ya, di Indonesia itu kalau kita ada 9 level sertifikasi pada setiap profesi. Ya, sertifikasi ini menekankan pada kompetensi yang harus dimiliki sebuah fungsi, misalnya di dalam kegiatan pelatihan atau pengawasan. Itu ada level-levelnya untuk
lulusan SMA, lulusan D1, D2, D3 itu dia mempunyai kalau berdasarkan kepada skema KKNI ya, kerangka kerja itu dia harus ada levelingnya. Kemudian juga ada yang dinamakan dengan skema sertifikasi okupasi. Nah, ini sertifikasi ini menekankan pada kompetensi yang harus dimiliki oleh sebuah jabatan. Misalnya seorang mekanik. Ya. Jadi skema itu dirumuskan, kemudian merujuk kepada KKNI, diambil kira-kira poin-poin yang untuk di penguatan sebagai seorang mekanik apa aja. Nah, itu bentuknya dalam bentuk okupasi. Kemudian kalau ada lagi dalam bentuk klaster. Nah, dalam bentuk klaster ini lebih spesifik lagi, lebih tajam lagi dari mungkin lebih rinci dari sebuah okupasi, Pak. Jadi contohnya kalau seseorang yang memiliki kemampuan untuk sebagai drivernya yang traktor atau apa ya. Nah, itu lebih spesifikasi lagi bahwa dia harus di jenis kemampuan bagi seorang supir traktor tentunya. Unit-unit kompetennya diambil dari yang kerangka kerja itu. Mana yang diambil itu namanya disebut dengan klaster seperti itu. Baik. Gitu, Pak. Jadi tadi Kak Subdis sampaikan ada skema sertifikasi KKNI, terus kemudian sertifikasi okupasi nasional dan klaster atau paket. Yang pastinya ini masing-masing berbeda semua ya. Betul. Oke, JJM 107,7 berbicara juga tentang LSP TNI Angkatan Laut ini bersama dengan narasumber kami. Tentunya yang sangat berkompeten ada Kolonel Laut Khusus Nur Rohman, Kasubdis Serprov Mutudik Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut. Masih banyak sekali yang akan kita sampaikan. Tapi sebelumnya saya juga berterima kasih kepada JJMers yang sudah melihat tampilan kita di YouTube kita, tentunya di JJM Radio. Jangan lupa untuk kasih like, subscribe-nya, dan kemudian juga komennya. Kita akan kembali lagi tentunya setelah lagu berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di 107,7 FM.